sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya rindu menyanyikan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, amin, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau percayakan bagi kami untuk kami lalui sekali lagi Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membuka hati kami, pujian kami, persembahan kami tujukan hanya kepadamu Tuhan. Serta ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhirnya, supaya hati kami hanya tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk. Baik, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk kita berkumpul di tempat ini. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan yang terutama kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebab ada tertulis bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Kita akan angkat satu pujian, biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus.
bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi dari atas. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Baik, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, saya mau Bapak Ibu supaya menyiapkan diri bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena setelah lagu berikut akan dibuka ruang kesaksian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan pujikan satu pujian, bahwa Tuhan juga. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia
sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga gunung batuku, bawa Tuhan juga kota bentengku, bawa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Silahkan duduk. Baik, tiba waktunya untuk ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut ke lagu selanjutnya. Persiapkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita dengan satu pujian, Kau yang terindah. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang bermani di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah
Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan pujian ini dari atas dan saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya
kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Tak berteru menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus, Engkau Tuhan Allah kami. Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami. Di samping Engkau tiada lain yang layak untuk kami puji, untuk kami sembah. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami serahkan ibadah kami ini mulai saat ini sampai selanjutnya hingga akhirnya nanti Tuhan di dalam tangan-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atas setiap kami, baik kami yang menyampaikan firman, baik kami yang mendengarkan firman. Kami semua diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan oleh firman. Kami keluar dari tempat ini, kami memahami firman, kami melakukan firman, semua di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom bagi kita sekalian, bagi sidang jemaat di tempat ini. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Beberapa aspek dari firman Tuhan kita sudah dinyanyikan ya, kita nyanyikan bersama pada pagi hari ini. Ya, saya akan mempersiapkan. Ya, kalau Bapak Ibu tadi melihat atau mengamati pujian kita tadi, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Tentu Bapak Ibu tahu ya, ini lagu diambil dari Mazmur dari siapa ini? Tokoh siapa ini yang siapa? Daud ya, Raja Daud. Ini yang akan kita bicarakan, kita akan diskusikan, akan disampaikan melalui firman Tuhan mengenai Daud. Bapak Ibu, dalam kehidupan Daud waktu dia masih pemuda, ya, ada dua orang di dalam kehidupan Daud yang sangat membawa dampak penting luar biasa bagi seorang Daud, seorang calon raja, seorang muda yang gagah perkasa, gagah berani, pejuang. Tetapi ada dua orang yang sangat mempengaruhi jalan cerita kehidupan Daud. Siapa kira-kira? Saul dan Yonatan. Wah, hebat. Saul dan Yonatan, seorang raja. Saul ini seorang raja Israel. Dia raja yang diurapi oleh Allah sendiri melalui nabinya Samuel. Tetapi Raja Saul ini juga seorang mertua bagi Daud. Dia sebetulnya practically keluarga ya, mertua. Tetapi ternyata sebagai seorang raja, seorang mertua, dia ini membawa kesusahan bagi Daud, mengancam nyawa Daud, ingin membunuh Daud, menghancurkan rumah tangga Daud. Tetapi sebaliknya Yonatan ini anaknya Saul, putra mahkota. Bagi Daud dia seorang sahabat yang setia, sahabat yang sejati, menolong di saat perlu. Ya, dia ini seorang sahabat yang betul-betul sahabat bagi Daud. Setelah beberapa tahun berjalan, kurang lebih 10 tahun, Daud di dalam pelarian dikejar-kejar Saul. Tibalah satu hari di mana Daud menerima kabar mengenai kematian dua orang ini sekaligus, Saul dan
Yonatan. Mati di medan perang melawan Filistin. Nah, apa yang terjadi? Daud meratapi kematian Yonatan. Wah, ini biasa, karena Yonatan tadi sahabat, orang dekat. Daud meratapi Yonatan, no problem. Tetapi yang hebat, saudara, ternyata Daud juga meratapi Saul. Ini yang luar biasa. Orang yang begitu jahat, ingin membunuh dia, waktu mati, Daud bukannya senang-senang, dia kan harusnya, yes, ini dia waktunya sekarang aku menjadi raja. Oh, puji Tuhan, saya terbebas dari Saul. Harusnya kan gitu. Ternyata enggak, dia meratap. Dia meratapi Saul dan Yonatan. Waktu saya ingat betul dulu waktu saya masih kecil sering membaca Alkitab yang bergambar, komik Alkitab. Tulisannya H.A. Opus Sunggu ya. Itu saya ingat betul waktu di bagian itu saya buka halaman itu, di situ digambarkan dengan indah nyanyian ini, nyanyian ratapan dari Daud mengenai Yonatan. Saya ngerti Yonatan dan Saul. Hah? Saul? Kok bisa? Kok bisa Daud itu meratapi Saul yang demikian? Nah, kita akan baca. Oh, sebentar. Tentunya kalau kita melihat Daud meratapi Saul yang telah jahat sama dia, kita akan berkata, wah ini Daud ini hatinya besar. Dia berbaik hati, dia memaafkan Saul dan sebagainya. Kemudian beberapa orang mulai curiga, jangan-jangan kitab Samuel ini kitab propaganda. Kita kan tidak pernah tahu kan, yang tepatnya menulis kitab Samuel ini siapa? Tidak jelas. Jangan-jangan ini kitab propaganda, supaya rakyat Israel membaca itu, mereka melihat, wah Daud orangnya baik ternyata ya, mari kita dukung deh. Meskipun dia bukan anaknya Saul langsung, kita dukung dia jadi raja. Jangan-jangan ini propaganda aja. Tetapi kalau ini propaganda, hoax gitu ya, pencitraan gitu, supaya Daud dipandang baik. Ternyata kitab Samuel yang sama itu juga menceritakan kejatuhan Daud, menceritakan bobroknya rumah tangga Daud. Jadi saya pikir kita bisa dengan aman kita berkata, oh bukan, ini bukan kitab propaganda, ini memang menceritakan secara netral, dia menunjukkan kebenarannya bahwa Daud juga meratapi Saul dan Yonatan. Kita akan baca bersama di 2 Samuel pasal 1 mulai ayat yang ke-17 dan 18 dulu. 2 Samuel pasal 1 ayat 17 dan 18 dulu. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Ya, terima kasih. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini. Di dalam bahasa aslinya ini tepatnya diterjemahkan mengajarkan panah, busur panah, mengajarkan panah. Jadi nyanyian ini disebut dengan nyanyian panah. Ya. Panah ini identik sekali dengan Yonatan. Ya, karena nanti kita akan lihat yang punya panah ini siapa sebetulnya. Nanti akan terlihat bahwa waktu Daud bicarakan panah itu mengenai Yonatan. Jadi dia mengajarkan nyanyian panah ini kepada Bani Yehuda. Waktu itu Daud belum menjadi raja atas seluruh Israel. Yang bisa dia pengaruhi itu hanya Bani Yehuda yang satu suku dengan dia. Seberapa dia bisa mempengaruhi, seluas apa dia bisa mempengaruhi rakyat Israel. Dia mengajarkan, mengajak, ayo kita akan menyanyikan nyanyian ratapan ini. Kita perlu meratapi kematian dua orang ini, yaitu Saul dan Yonatan. Kenapa kita akan mempelajari ratapan ini? Apa relevansinya? Hubungannya, kaitannya sama kita apa? Saya percaya bahwa kita pun semua kita sekarang ini pun, kita juga punya Yonatan dan Saul dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita hormati seperti Saul,
orang-orang yang seharusnya baik dengan kita, mendukung kita, keluarga kita, pokoknya orang-orang dekat kita. Tetapi ada dari mereka yang memang Yonatan, mungkin namanya juga Yonatan. Yonatan itu artinya sebetulnya indah sekali. Artinya adalah hadiah atau pemberian dari Yehova, Yah-Natan. Itu pemberian dari Allah. Dan dia menjadi sahabat yang setia, dia menolong, dia membela. Tetapi ada orang lain yang dekat dengan kita, ternyata dia Saul terhadap kita. Saul, dia memberi masalah, dia biang masalah, dia selalu menghancurkan kita, mencari cara supaya kita rusak, supaya hancur. Dia ingin membunuh tanda petik kita, mungkin bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Orang-orang semacam ini saya yakin ada di dalam kehidupan kita. Nah, nyanyian panah ini, ratapan Daud ini, menunjukkan bahwa Daud punya pandangan yang khusus terhadap dua orang ini, baik Yonatan maupun Saul. Dan kita akan belajar bagaimana menyikapi Yonatan dalam kehidupan kita, menyikapi Saul dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita hargai dari hadirnya mereka ini? Karena Daud pun waktu dia menyanyikan nyanyian ratapan ini menunjukkan penghargaan yang luar biasa. In the end of the day, pada akhirnya, apa sih yang dilihat Daud dari Saul? Apa yang dilihat Daud dari Yonatan? Pertanyaan yang sama ini yang akan kita tanyakan pada diri kita sendiri. Saya tidak tahu kan kondisi kita, keadaan kita masing-masing seperti apa. Tapi saya yakin masing-masing kita ada Saul, ada Daud, ada Yonatan. Apa yang bisa kita hargai dari kehadiran mereka dalam hidup kita? Ini yang akan kita pelajari bersama. Bacaan kita nanti lengkapnya tentunya akan melanjutkan ini, 2 Samuel 1 ayat 17-24. Kita melihat bahwa Daud menghargai kehadiran mereka. Karena itu dia meratap. Sesuatu yang layak dihargai, waktu berakhir, waktu hilang, di situ kita meratap. Betul nggak? Kalau sesuatu tidak penting, tidak berharga, kalau hilang ya kita biasa aja. Daud melihat ini sesuatu, mereka ini Yonatan dan Saul, ini adalah sesuatu yang harus dihargai. Karena itu waktu mereka mati, dia meratap. Sejahat-jahatnya Saul, setragis-tragisnya kematian Yonatan, Daud tidak lupa ada 3 hal yang dia hargai dari kehidupan mereka. Yang pertama adalah penempatan, dari 3P, penempatan. Yang kedua adalah peranan, dan yang ketiga adalah persahabatan. Penempatan, peranan, persahabatan. Penempatan Saul oleh Allah di dalam kehidupannya. Peranan Saul di dalam kehidupan Daud. Dan yang ketiga, bagaimana indahnya persahabatan Yonatan kepada Daud. Ini yang akan kita lihat 3 hal ini. Yang pertama, Daud menghargai penempatan Saul. Siapa Saul ini ya? Coba kita baca lanjut dari 2 Samuel tadi, pasal 1, ayat 19 sampai 21. Kepermainanmu, hai Israel, kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu, betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Terima kasih. Kepermainanmu, kepermainanmu ini artinya your glory, kemuliaanmu, hai Israel. Jadi langsung dari awal dia kaitkan Saul dan Yonatan ini terkait dengan Israel. Kematian mereka itu sesuatu yang harus ditangisi oleh Israel,
bukan cuma oleh keluarganya Yonatan, keluarganya Saul, keluarganya Daud. Israel, seluruh Israel, ya, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para, apa tadi? Pahlawan. Jadi Daud dari awal dia melihat Saul dan Yonatan pahlawan. Orang kuat, orang hebat. Dalam bahasa aslinya itu gibor, giborim. Kalau dalam bahasa Hokkien itu tahyap, pendekar. Kalau suka nonton atau membaca Kuping Hu ngerti ya. Oh, pendekar besar. Ya ini maksudnya. Orang kuat, orang hebat. Dia pahlawan. Dia gugur, telah gugur di bukit-bukit Israel. Ayat 21 tadi kita lihat. Hai gunung-gunung di Gilboa. Gilboa itu tempat kematiannya Saul dan Yonatan. Pegunungan Gilboa. Jangan ada embun, jangan ada hujan di atasmu, padang-padang pembawa kematian. Ya. Dan di situ ada ungkapan yang menarik. Perisai Saul tidak lagi diurapi dengan minyak. Orangnya sudah nggak ada, sudah mati. Perisai itu seharusnya diberi minyak. Ya, biasanya orang zaman Saul itu perisai dibuat dari kulit dan itu permukaannya dikasih minyak supaya awet dan supaya kalau dia sedang berperang itu dia membantu melicinkan permukaan itu supaya kalau pedang itu tidak nempel, dia lewat begitu saja. Ya. Tetapi sudah tidak ada lagi karena Saul sudah mati. Tidak lagi perisai itu dilumuri, tetapi kata yang dipakai diurapi dengan minyak. Saudara tahu kalau diurapi itu dalam bahasa aslinya apa? Mesias. Dan ini bicara tentang pengurapan Allah kepada Saul sebagai raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, di awal ini Daud menyatakan bahwa saya yakin, saya percaya, saya menerima bahwa Allah sendiri yang mengurapi Saul sebagai raja Israel. Kematian Saul adalah tragedi nasional Israel. Jangan sampai ada satupun di Israel yang tidak tahu. Jangan sampai ada satupun di Israel yang bersuka cita. Bahkan seluruh alam semesta yang ada di atas bumi Israel harus turut berduka cita. Jangan ada embun di pegununganmu. Jangan sampai ada apapun yang baik di sana. Karena engkau, hai Gilboa, engkau adalah padang pembawa kematian. Jangan senang-senang kamu. Jangan sampai musuh-musuh kita bersuka cita karena itu. Musuh-musuh pun harusnya merasa malu karena mereka telah membunuh orang yang diurapi oleh Allah. Jangan sampai wanita-wanita di Gad, di Askelon bisa bersuka cita karena kematian Saul. Jangan sampai. Ini 3 ayat ini yang dikatakan oleh Daud. Karena Allah sendiri menempatkan Saul dengan urapan khusus sebagai raja. Kita tahu dalam kisah mengenai Daud sangat menghargai urapan Allah. Betul kan? Setidaknya 2 kali dia tidak mau turun tangan membunuh Saul, padahal Saul itu sudah di depan matanya dia. Yang pertama lagi buang hajat di muka gua. Yang satu lagi dia sedang tidur, tinggal dijelep gini dengan tombak, selesai sudah urusannya. Tidak perlu 10 tahun lari pontang-panting. Tetapi karena dia menghargai urapan Allah di atas Saul, dia tidak mau turun tangan. Satu kejadian dia potong ujung jubahnya kan. Waktu dia potong ujung jubahnya itu kita baca di Alkitab ayat selanjutnya. Dan dia berdebar-debar karena dia sudah memotong punca jubah Saul. Jadi memotong ujung jubahnya itu aja dia sudah merasa bersalah. Belum turun tangan loh. Karena dia begitu menghargai urapan Allah. Penempatan Allah atas Saul, kamu ditempatkan di Israel. Itu sangat dihargai oleh Daud. Daud memilih sabar, dia menunggu Tuhan sendiri yang akan mengurus Saul. Dia bilang apa? Saul mungkin nanti akan mati tua, mungkin nanti akan mati perang, mungkin nanti akan hilang, saya tidak tahu. Tapi yang jelas aku tidak akan turun tangan terhadap Saul.
Tuhan yang akan mengurus Saul. Meskipun dia menderita karena Saul, meskipun dia diancam dibunuh oleh Saul, meskipun istrinya diberikan kepada orang lain oleh Saul, meskipun kehidupannya jungkir balik karena Saul, jungkir balik, teman jadi lawan, lawan jadi teman, lucu kan? Anak buah Daud dulu dalam ketentaraan Israel, sekarang ngejar dia, mau bunuh dia. Tetapi musuh-musuhnya Daud, orang-orang Filistin, itu justru jadi penolongnya Daud. Daud berlindung di daerah Filistin, jadi anak buahnya Raja Filistin. Terbalik semua, hidupnya terbalik, gara-gara Saul. Tetapi dia sangat menghargai penempatan Tuhan atas Saul sebagai Raja Israel, dan di dalam kehidupan pribadinya juga sebagai ayah mertua. Dia panggil Saul waktu dia sudah potong punca jubahnya Saul. Kemudian Saul keluar, dia panggil dari luar, ayahku, lihat. Dia panggil dia ayah. Dia tidak panggil raja, dia tidak panggil, hei Saul. Dia panggil ayah. Dia menghargai penempatan Saul sebagai raja dan sebagai ayah mertua dalam kehidupannya. Siapa Saul dalam kehidupan kita? Kita lebih spesifik lagi ya. Saul orang dekat, ini kesimpulannya ya. Orang di dekat kita, siapa coba dipikir-pikir, direnung, siapa yang jadi Saul dalam kehidupan kita? Dia orang yang seharusnya dekat dengan kita. Tetapi kalau orang ini tidak ada, kehidupan kita jadi jauh lebih gampang. Lebih baik lu nggak ada deh, gitu, daripada ada. Kalau ada bikin susah. Ya. Siapa dia? Bisa jadi suami, bisa jadi istri kita, jangan sampai, tapi bisa aja. Bisa jadi siapa? Mertua. Wah, mertua banyak menuntut. Wah. Maaf bicara, kalau misalnya tidak ada gitu enak. Menantu. Wah, ini menantu kurang ajar, menantu tidak taat, menantu suka apa, saya tidak tahu. Ada orang-orang semacam itu. Orang tua, abusive, suka mukul. Ini mulai serius ya. Siapa lagi? Anak, kurang ajar sama orang tuanya. Tidak bisa diberitahu. Oh, betapa anak itu waktu masih kecil, kita harapkan dia menjadi orang yang baik, yang taat pada orang tua, berprestasi. Lah kok tiba dadi koyok ngene. Besarnya kok begini. Wah, ini Saul dalam kehidupan kita. Orang dekat yang misalnya kalau udah ada itu lebih enak. Siapa lagi? Teman. Ini harusnya teman tapi setiap hari malak. Jadi bully. Setiap pulang sekolah dicegat, gepui, pukulin. Ya. Siapa Saul dalam kehidupan kita? Customer. Oh, pelanggan kita. Pelanggan kan harusnya orang dekat, yang tiap hari kita berurusan dengan mereka. Oh, customer punya utang nggak bayar, utang nggak dibayar-bayar, kalau ditagih ngeri banget. Kita yang nagih kalah galak sama yang sama yang utang. Ya. Supplier, wah supplier juga ada kalah galak. Kita ngutang sedikit aja nggak boleh, langsung keluar taringnya. Saya tidak kasih barang loh kamu, nggak bisa jualan. Orang-orang dekat yang menyusahkan. Saul dalam kehidupan kita. Saya bicara ini, sekali lagi saya tidak tahu kehidupan kita masing-masing. Contoh yang saya berikan mungkin contoh-contoh yang ringan. Pasti banyak contoh-contoh yang lebih berat. Orang tua yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa sehingga menjadi beban di dalam kehidupan rumah tangga, bukan cuma ayah atau ibunya, tapi keluarga semua jadi beban. Sudah bisa apa-apa. Mungkin makan sudah tidak bisa sendiri, minum sudah tidak bisa sendiri, buang air sudah tidak bisa sendiri. Semua harus dirawat, harus diakui jadi beban. Mungkin anak yang berkebutuhan khusus, kita melihat dia, mau dibuang kok anak, tetapi kalau diopeni kok, wah bagaimana? Membuat posisi kita serba salah. Ini contoh-contoh yang lebih sadis sedikit, lebih berat.
Lebih berat lagi, kalau kita seperti Daud bagaimana? Ini tadi contoh yang diberikan semua adalah contoh yang sehari-hari. Daud ini coba bayangkan saudara. Seorang raja ngincer nyawa dia untuk dibunuh. Bayangkan. Bayangkan kalau kita diincer sama presiden Indonesia. Kamu ya, kalau tidak masuk penjara hukum mati, saya tidak terima, tak kejar. Saul kan sampai sumpah-sumpah gitu. Sesungguhnya Allah akan menghukum aku jika aku tidak membunuh anak Isai. Waduh, ya apa? Bayangkan kalau kita mendapatkan orang yang mengejar kita sampai sedalam itu. Ya. Tetapi Daud, apa yang dia lakukan di dalam tekanan? Apakah dia menyerah? Meskipun dia menghargai Saul sebagai raja, meskipun dia menghargai Saul sebagai ayah mertua, Daud tidak menyerah. No way, tidak bisa menyerah. Menyerahkan mati. Dia lari. Hargai urapan bukan berarti Daud kemudian mau mati konyol gitu aja. Tetap dia ada usaha. Dia lari ke Gunung Batu. Dia lari ke Filistin, cari jalan. Bukan berarti kalau kita menghargai, kita menyayangi orang dekat kita itu kemudian ya kita nerimo aja, dikepui sama suaminya, diem aja. Ya enggak. Suami dipukuli sama istrinya, diem aja. Ya kalau pukulnya pijet enggak apa-apa, kalau pukulnya berdarah, gigi hilang satu. Ya jangan diem aja. Luar, lari. Seperti Daud. Larinya Daud tidak mengurangi penghargaan Daud. Daud ingin selamat, memang. Tetapi karena dia menghargai penempatan Allah atas Saul, Daud tidak pernah mengharapkan kebinasaannya Saul. Itu beda loh ya. Apakah kita ingin selamat kalau ketemu hubungan yang abusive seperti hubungan yang begitu jahat? Loh iya, harus ada usaha. Tetapi bukan kita ingin agar orang itu mati. Bukan kita ingin orang itu dia binasa, tidak. Seperti Daud ini tadi. Nah, lalu bagaimana dong? Kita bisa mewujudkan penghargaan itu. Kita akan menghargai penempatan Allah. Kita ikuti caranya Allah. Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan, Matius 5 ayat 44. Mari kita baca, Matius 5 ayat 44. Terhadap musuhmu, terhadap orang-orang yang abuse, orang-orang yang menganiaya kamu, apa yang dilakukan? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih. Sebetulnya nggak layak mereka itu kita ampuni. Nggak minta maaf kok. Nggak menyesal kok. Tidak merubah kelakuan kok. Ngapain diampuni? Melihat mereka sendiri tidak layak mereka untuk menerima pengampunan kita. Tetapi kita mau mengampuni karena kita menghargai Allah. Pertama, yang menempatkan mereka dalam kehidupan kita. Kita mengampuni mereka karena kita menghargai Allah yang memerintahkan kita untuk mengampuni dia. Bukan karena mereka layak. Tidak ada kelayakan. Sama seperti kita pun sebetulnya tidak layak mendapat pengampunan dari Allah. Tetapi karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita, kita melanjutkan kasih itu kepada yang lain. Kita ampuni, meskipun mereka tidak layak. Betapa banyak hubungan kita rusak oleh karena kita tidak mau mengampuni. Dan mengapa kita tidak mau mengampuni? Alasannya kan cuma satu itu. Kok enak? Kok enak saya ngampuni kamu? Kamu loh salah, nggak kerasa kok saya harus ngampuni. Tapi Yesus sendiri berkata, kasihi musuhmu, berdoa. Berdoa ini lebih pribadi lagi. Kalau mengampuni bisa di depan umum orang lihat, oh ya orang baik ya, propaganda, orang baik, pencitraan. Tetapi berdoa itu pribadi di dalam kamar tidak ada yang lihat. Apakah hati kita berteriak kepada Allah, Tuhan balaskan pada orang ini? Atau seperti perintah Yesus, Tuhan ampuni, Tuhan berkati customerku yang tidak bayar. Buat mereka sejahtera. Tuhan datangkan yang baik buat mereka. Ini berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa tujuannya Allah menempatkan Saul dalam kehidupan kita? Duri dalam daging, paku dalam sepatu.
Setiap kali jalan kroso. Setiap perjalanan kehidupan kita, setiap langkah terasa duri itu di situ. Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Kita akan lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu peranan Saul. Yang pertama tadi Daud menghargai penetapan Allah. Yang kedua, Daud menghargai peranan Saul. Pertama, peranan Saul bagi Israel dulu. Kita akan baca 2 Samuel 1 tadi, kita lanjutkan ayat 22 sampai 24. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Ya, panah Yonatan selalu tepat sasaran. Lalu? Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Pedang Saul selalu berhasil menghantam sasarannya, tidak pernah meleset. Jadi Saul dan Yonatan ini digambarkan sebagai orang-orang yang gagah, tadi pendekar, mereka ahli berperang. Lanjut ayat 23. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Ya, ini sisi lainnya. Jadi tadi sisi pertama orang yang begitu ganas, orang yang begitu kuat, begitu perkasa, ahli berperang. Tetapi ada sisi lainnya, orang yang mencintai, ya, orang yang layak dicintai, orang yang ramah, bahkan dalam hubungannya sebagai ayah dan anak, hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka mau berjuang bersama, meskipun tidak selalu setuju Yonatan dan Saul ini. Tetap mereka menghadapi musuh itu bersama, sampai mati pun tidak terpisah. Kemudian, mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, ya, mereka lebih kuat dari singa. Lincah dan perkasa dan berwibawa, ya, seperti burung Raja Wali. Dia berwibawa seperti bahkan lebih dari singa. Ayat 24. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Ya, terima kasih. Seringkali kita pikir atau orang berkata, wah, Allah itu salah milih waktu dia mengangkat Saul sebagai raja. Seharusnya kan langsung angkat Daud. Ngapain ngangkat Saul? Ya, bikin kecewa Tuhan, ya, kan ada ayatnya. Tuhan kecewa sekali. Bikin kecewa Samuel. Tetapi kalau kita melihat laporan dari Daud ini, sebetulnya Allah tidak keliru memilih Saul. He was the best for his time. Dia orang yang tepat pada waktunya. Ya. Walaupun banyak kekurangan Saul, dan mungkin juga karena dia kurang stabil mentalnya, rohaninya, dia juga ada kelebihan-kelebihan juga yang harus dihargai, yang berperan di dalam karirnya sebagai Raja Israel. Bapak Ibu tahu nggak? Saul itu pemersatu bangsa Israel. Selalu kalau kita baca dari Hakim-Hakim sampai di Samuel itu, keadaan Israel itu kacau beliau, kacau balau. Dan selalu dikatakan kenapa? Karena tidak ada raja pada waktu itu. Begitu ada Raja Saul, tidak otomatis kemudian semuanya jadi baik. Saul itu berjuang loh. Dia mengumpulkan bala tentara dari seluruh Israel itu untuk mengamankan Israel. Itu perjuangan, bukan main-main. Saul pemersatu bangsa. Dia setia pada keluarganya, dia setia pada bangsanya. Saul ahli berperang, dia punya kemampuan, dia berani, bukan penakut. Saul ini mati di garis depan loh. Waktu dia mati di Bukit Gilboa itu, dia mati di medan tempur, bukan aduh kok takut ya lari. Padahal 1 hari sebelumnya Saul itu ketakutan setengah mati karena dia tahu besok engkau akan mati. Dia ketemu dengan rohnya Samuel di tukang tenung gitu. Dia tahu besok pasti kalah. Kalau saya jadi dia lari saya. Lihat toh. Oh, jadi sudah nggak bisa ya. Lari aja. Israel ya apa? Ya sembuh. Selama ini juga tidak ada raja ya aman. Enggak, pagi harinya matahari terbit, dia bangun, dia berdiri di depan. Ayo wis, perang. Dia pasti mati, dia tahu. Tapi dia tetap mau berperang. Dia bukan pengecut. Dan selama Saul hidup, Israel aman. Israel pulih martabatnya sebagai bangsa. Israel makmur. Tadi dikatakan pakaian mewah bagi anak-anak perempuan Israel.
dari kirmisi, perhiasan emas pada pakaian. Oh, ini kemakmuran di masa pemerintahan Daud. Masa pemerintahan Saul. Dan Daud sendiri mengatakan bahwa Saul itu orang yang apa tadi? Ayat 23. Ramah. Saul itu orangnya enak, ramah. Dia baik. Ingat waktu pertama kali dia ketemu Daud. Bukan pertama kali, waktu Daud akan menghadapi Goliat. Saul begitu concern, begitu cemas, khawatir. Enggak apa-apa kata hari ini iso lah. Dia khawatir keselamatan Daud. Dia sampai berikan baju sirahnya. Dia berikan pedangnya, ketopongnya, wis pakien jalan. Meskipun akhirnya tidak dipakai, itu wujud kebaikan hati seorang Saul. Tidak sembarangan ngasih baju sirah ke orang lain itu. Ya. Waktu Yonatan memberikan baju sirahnya ke Saul, itu wujud persahabatan. Nah ini Saul juga memberikan itu kepada Daud. Karena itu pada akhir kehidupan Saul, Daud mengenang kembali. Dan dia bilang, Saul itu ramah. Ya, jadi ada peranan-peranan Saul bagi Israel. Dan bagi Daud secara pribadi, apa peranan Saul bagi Daud? Kalau kita baca di Amsal 27 ayat 17, di situ dikatakan besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi Saul ada di situ, ditetapkan oleh Allah, ada dalam kehidupan Daud. Saul menajamkan Daud. Daud menjadi raja yang baik karena dia ditempa oleh Saul. Ya, kalau tidak ada Saul, saya percaya Daud tidak akan jadi raja seperti yang kita kenang saat ini. Bayangkan ya, Daud belajar jadi raja, dia melihat Saul. Oh, Saul jadi raja seperti ini ya. Oke. Apa kelebihannya, apa yang kekurangannya? Dia melihat itu semua. Sebagai raja banyak tekanan. Oh iya, sebagai raja banyak tantangan, banyak ancaman, pengkhianatan, banyak perang. Bagaimana sikap Daud menghadapi itu semua? Kita lihat lagu yang tadi kita nyanyikan. Engkau gunung batu. Itu kan ungkapan yang aneh sekali tuh. Kok iso gunung batu itu dari mana? Karena apa? Karena Daud 10 tahun lari dari satu gunung batu ke gunung batu lainnya. Gunung batu itu temannya dia, tempat keselamatannya dia. Dan setiap kali dia dikejar oleh Saul, dia tahu gunung batu ini tempat keamanan saya. Dan akhirnya dia melihat bahwa siapa gunung batu yang sebetulnya. Bukan gunung yang terlihat ini, tapi Allah itu gunung batuku. Tidak ada Saul, Daud tidak sampai pada kesimpulan ini. Kita tidak akan nyanyi lagu ini tadi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kok aneh sih? Tuhan kok bisa gunung batu ya? Apa kita menyembah gunung batu? Bukan saudara ya. Sebagai raja, tahta itu hanya bisa kokoh jika ada keadilan. Amsal 29 ayat 14. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Ya ini dia alami sendiri. Daud mengalami sebagai orang lemah, dikejar-kejar, dan jiwanya merindukan keadilan. Sehingga waktu dia jadi raja, dia tahu, jangan sampai dia berlaku tidak adil bagi orang-orangnya. Karena itu kerajaannya kokoh, tahtanya kekal selamanya. Situasi buruk karena Saul digunakan Allah untuk membentuk Daud. Ini kesimpulannya. Sama seperti waktu Yusuf berkata, Yusuf waktu dia akhirnya bertemu dengan saudara-saudaranya, dia kan bilang, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, di mana Yusuf menjadi keselamatan bagi keluarganya, bagi bangsanya, bahkan seluruh dunia pada waktu itu. Siapa Saul kita? Bagaimana Saul kita membuat kita menjadi raja yang lebih baik? Kita semua kan raja-raja kan? Engkau dipanggil menjadi imam dan raja.
Raja itu identik dengan menang. Tidak ada raja yang tidak menang. Kalau tidak menang, tidak pantas jadi raja. Bagaimana kita akan menang jika tidak pernah ada peperangan? Karena itu kalau dalam kehidupan kita selalu ada peperangan, selalu ada struggle, ada perjuangan, itu hal yang wajar. Justru aneh kalau kehidupan kita tidak pernah ada masalah. Karena setiap kali kita menghadapi masalah dan kita menang, di situ kita layak disebut pemenang, itu raja, sebagai raja. Di sini pun juga Saul membentuk Daud menjadi raja yang baik. Dia mengalami peperangan dan sebagainya. Tetapi kita pun, karena Allah menetapkan orang-orang tertentu, menetapkan Saul dalam kehidupan kita. Dia ingin membentuk pribadi kita, menyiapkan pribadi kita menjadi raja yang menang. Kadang kita harus mengalahkan apa yang ada di dalam kita sendiri, tertekan oleh Saul ini. Apakah engkau kurang berserah? Aduh, takut Tuhan, saya takut Tuhan. Work on your penyerahan. Penyerahan kita harus dilatih, berserah kepada Tuhan. Udah ada uang Tuhan, wah saya terlalu mengandalkan uang. Itu dilatih. Apakah engkau akan tetap bersandar pada uang, kekayaanmu? Ataukah engkau akan bersandar pada kasih setia Allah yang kekal selamanya? Yang mana? Tidak bisa cuma ngomong, oh saya percaya pada kasih setiamu Tuhan, itu ngomong tok, tetapi harus dialami. Ini peranan Saul di dalam kehidupan kita. Mungkin kita selalu malas untuk berjalan, beraksi. Mungkin kita terlalu tergantung pada orang lain. Dan di situ munculnya Saul ini membuat kita sadar, membuat kita bertumbuh, membuat kita berkembang, membuat kita lebih siap menjadi raja yang menang. Karena itu jangan biarkan Saul terlewat. Kita tidak ngerti apa peranannya dalam hidup kita. Kita cuma mengatai dia. Wah, orang jahat. Oh, ini orang yang tidak baik. Ini orang yang begini, orang yang begitu. Tapi kita tidak pernah tahu apa peranannya dia dalam hidup kita. Jangan biarkan ada masalah lewat tanpa ada pelajaran buat kita. Jangan biarkan ada problem lewat tanpa kita ada pertumbuhan. Jangan biarkan ada Saul lewat tanpa kita pernah tahu apa peranannya dalam hidup kita. Dan syukuri. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Segala perkara, kita mikirkan segala perkara itu kan yang baik-baik saja. Segala perkara, termasuk yang tidak baik. Bagi kita yang mengasihi dia. Yang kedua, Daud menghargai peranan Saul. Yang pertama tadi menghargai penempatannya, menghargai yang kedua peranannya. Sekarang yang ketiga, ini mengenai Yonatan. Yang menarik, yang unik, dan yang mendasari nyanyian ratapan ini. Bahwa Daud menghargai persahabatan dari Yonatan. Ya, kita akan lanjutkan pembacaan kita dari 2 Samuel 1 tadi, 25, ayat 25 sampai 27. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Betapa gugur para pahlawan. Ini kalau bahasa Inggrisnya terkenal sekali ya. How the mighty have fallen. Ini kata-kata ini biasanya mencerminkan betapa orang hebat itu kok kemudian jatuh di akhir hidupnya. Maksudnya bukan itu. Kalau kita baca di sini, betapa orang-orang hebat itu akhirnya toh juga akan meninggal. Tetapi yang kita bahas di sini mengenai Yonatan. Apa istimewanya Yonatan? Apa sih? Kalau kita baca tadi di ayat 26, di situ dikatakan, susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah bagiku. Dan ini istimewanya. Bagiku
Cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Cinta Yonatan kepada Daud lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ini banyak orang-orang yang kemudian menafsirkan, oh, Yonatan ini gay, homoseksual. Yonatan dan Daud ini dicurigai, ada indikasi bahwa mereka gay. Ya, bagaimana? Bapak Ibu Saudara setuju nggak? Ngawur ini ya. Jadi kadang pikiran yang ngeres. Waktu membaca Alkitab, menafsirkan, tafsirannya juga ngeres. Nah, kita harus berhati-hati. Meskipun sering disampaikan, baca sendiri Alkitab, baca sendiri Alkitab. Hati-hati kalau pikiran kita tidak sehat, kita membaca Alkitab akan terbelokkan, akan terkelirukan. Apa maksudnya? Cinta yang lebih ajaib dari cinta perempuan. Perempuan ini kan ada orang tua, ibu, ada istri. Yang kita identikan kan biasanya cintanya istri ini cinta perempuan. Kita lupa, ibu ini juga perempuan. Betapa seorang ibu mencintai anaknya, itu cinta seorang perempuan. Seorang ayah yang mencintai anak itu beda dengan ibu mencintai anak. Ini kalau sudah punya anak pasti paham. Cintanya bapak sama cintanya ibu itu beda, betul gak? Cintanya istri kepada suaminya, itu cinta seorang perempuan. Dan ke dalam dua macam cinta ini meskipun cinta yang luar biasa, cinta ibu kepada anak, cinta istri kepada suami, ini ada dasar suatu hubungan. Hubungan darah ibu dengan anak. Hubungan suami dan istri, hubungan seksual, hubungan kasih memang betul antara istri dan suami. Itu cinta seorang perempuan. Tapi cintanya Yonatan ini ajaib. Apa ajaibnya? Bahwa sebetulnya Yonatan sama Daud itu tidak ada hubungan apa-apa. Sama sekali tidak ada hubungan. Daud itu anak yang dari keluarga minor di Yehuda. Dia seorang gembala yang sehari-harinya di padang. Yonatan ini dia seorang pangeran, putra mahkota, pejuang dari mudanya. Dia berperang bersama ayahnya. Tidak ada hubungannya, jauh. Tetapi 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4 mengatakan, coba kita akan baca. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ya, sampai dulu. Terima kasih. Ini adegan ini pada saat Daud baru saja membunuh Goliat, menghabisi bangsa Israel bersama tentara menghabisi bangsa Filistin bersama tentara Israel. Kemudian mereka pulang balik menghadap Saul. Saul itu pertanyaannya cuma satu. Awakmu ini anak sopo? Anaknya siapa kamu ini? Anaknya Isai. Kenapa kok Saul tanya? Karena dia harus memenuhi janjinya bahwa siapapun yang membunuh Goliat, keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Oh, enak sekali. Tidak usah bayar PPN, PPH, ya, tidak usah setor SPT. Ya. Bebas dari pajak. Karena itu dia tanya, kamu anaknya siapa? Anaknya Isai. Waktu selesai ngomong itu, Yonatan itu ada di sebelahnya Saul dan dia melihat Daud ini. Dikatakan di sini, Samuel mengatakan, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Kenapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Berpadulah. Dan dia mengasihi Daud seperti mengasihi jiwanya sendiri. Bukankah ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita ada ajaran yang utama, perintah yang utama, mengasihi Tuhan, yes. Kemudian mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Di sini Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Kalau memang mau dicari-cari hubungannya, apa yang menghubungkan Yonatan dan Daud? Bukan hubungan darah, bukan hubungan apapun. Hubungannya di sini adalah, pertama adalah iman yang sepadan antara Daud dan Yonatan.
Sebelum Daud muncul sebagai pahlawan, Yonatan ini pahlawannya kalau kita baca di 1 Samuel, pasal-pasal belasan sebelum Goliat. Jangan salah, Daud cuma berani lawan satu raksasa kan ya. Dikisahkan sebelumnya, Yonatan bersama satu orang melawan satu kompi. 2 orang lawan satu kompi. Satu camp tentara musuh itu di-tackle 2 orang dok. Hebat gak? Hanya dengan pedang dan iman. Karena dia berkata pada anak buahnya ini, Tuhan itu berkuasa. Mau banyak orang, mau sedikit orang, kita bisa menang. Itu iman yang luar biasa. Dan iman ini sepadan dengan iman Daud. Klik waktu dia melihat Daud, klik jiwanya. Dia berpadu jiwa dengan jiwa Daud. Karena iman yang sepadan. Dan kemudian dikatakan di ayat ketiga, ya tadi kita lanjutkan, 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Terima kasih. Ditekankan lagi, mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dan karena itu dia mengikat perjanjian dengan Daud. Ada komitmen untuk saling setia antara Daud dan Yonatan. Ajaib. Ada komitmen, ada iman yang sepadan. Dan ini yang menarik lagi, bahwa di dalam perjanjian yang tadi disebutkan, perjanjian yang itu dan perjanjian-perjanjian mereka yang lain, itu kita lihat di ayat 1 Samuel 20 ayat 23. Apa yang ada di dalam perjanjian itu? 1 Samuel 20 ayat 23. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan Tuhan engkau. ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Jadi bukan cuma janji, ayo ya kita CS ya, kita friends forever ya. No, Tuhan ada di antara aku dan engkau. Ini luar biasa. Ya, terima kasih. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat siapa Saul dalam kehidupan kita. Hal yang sama kita akan lihat siapa Yonatan di dalam kehidupan kita. Orang-orang dekat juga. Tetapi orang-orang dekat yang menjadi sahabat bukan sekedar sahabat, tetapi sahabat yang sepadan dalam iman. Sahabat yang kita punya saling komitmen untuk saling setia. Sahabat di mana ada Tuhan di dalamnya. Siapa yang menjadi sahabat kita, menjadi Yonatan-Yonatan kita? Sama jawabannya seperti siapa Saul tadi, seharusnya. Suami harus menjadi Yonatan, pemberian Allah bagi istrinya. Istri harus menjadi Yonatan bagi suaminya. Orang tua bagi anak, anak bagi orang tua, mertua bagi menantu, menantu bagi orang tuanya. Semua keluarga terdekat kita seharusnya menjadi Yonatan, menjadi sahabat yang beriman sepadan, komitmen setia, dan ada Tuhan di dalam hubungan itu. Mungkin dari kita ada yang bilang, wah saya tidak punya. Saya tidak punya sahabat kayak gitu. Saya tidak punya teman seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau beranikan katakan bahwa warga gereja seharusnya menjadi Yonatan satu dengan lainnya. Karena di dalam gereja, jemaat, sesama jemaat kita ini, kita ada iman yang sepadan. Kita ada komitmen untuk saling setia. Dan ada Tuhan di antara kita. Amin. Ada 3 hal ini. Ada iman yang sepadan, ada komitmen, dan ada Tuhan di antara kita. Karena itu di dalam gereja, seharusnya lah setiap warga kita, itu Yonatan satu dengan yang lain. Bukankah Yesus sendiri yang memerintahkan dalam Yohanes 15, ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini, pada warga gereja. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita bergereja, di gereja, itu jangan memandang
kita sebagai customer restoran datang untuk menikmati menu restoran hari ini. Kemudian setelah kita makan menu itu, kita komentar, oh bintang 2. Kenapa? Service not good. Pelayanan tidak memuaskan, waiting time terlalu lama, AC-nya kurang dingin, tempatnya kotor. Saya ngelihat ada tikus jalan di belakang sana mungkin. Sekali lagi, saya pernah mengatakan entah di sini atau di mana. Apa di sini ya? Seharusnya saya harus menegaskan. Tidak perlu menegaskan seharusnya. Gereja bukan restoran. Bukan tempat untuk keliling-keliling, ngincip sini, ngincip sana. Bukan. Gereja adalah tempat kita menjadi Yonatan. Tempat kita ditempatkan oleh Allah. Tempat di mana kita harus berperan. Tempat di mana kita harus menjadi sahabat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena di luar sana orang itu menganiaya kekristenan. Di luar sana orang benci kepada Yesus, benci kepada iman Kristen. Dan kita di sini tidak menjadi satu keluarga, menjadi Yonatan, menjadi sahabat. Yesus mengatakan ini tadi di Yohanes 15. Itu karena apa? Sebenarnya kalau kita baca, karena dunia itu membenci engkau. Engkau harus saling mengasihi. Kalau kita tidak paham ini, kita menganggap gereja sebagai restoran, kita tidak tumbuh berkembang di dalam, tidak menjadi sahabat satu dengan yang lainnya, habis kita. Kekristenan habis ketika warga gereja tidak berkontribusi di dalam gerejanya. Kalau memang gereja ini kurang sempurna, gereja ini kurang bagus, kurang baik, apa kontribusi saudara untuk membuatnya jadi lebih baik? Apa? Kritik? Oke. Rasan-rasan? No. Kritik boleh, harus. Rasan-rasan? No. Yonatan tidak pernah ngerasani Daud. Apa yang dilakukan Yonatan pada Daud? Dia datang, dia ketemu, dia ngomong, bapakku itu bukannya mau mateni awakmu, Ut. Daud bilang, enggak, kamu enggak ngerti. Mereka diskusi, mereka merundingkan. Tidak ada kemudian, saya tidak suka sama Daud, langsung hilang, keluar. No. Ada komitmen, makanya tadi itu, iman yang sepadan, komitmen untuk saling setia, dan Tuhan ada di dalam kita. Hargai sahabat-sahabatmu, Yonatanmu, dan gerejamu, seperti Daud sudah menghargai Yonatan. Mumpung sahabat-sahabat itu masih ada, mumpung gereja ini masih ada. Gereja ini tidak akan selamanya ada. Ya, gereja ini tidak akan selamanya ada. Akan ada satu saatnya di mana kita akan kesulitan untuk beribadah. Tidak usah kaget. Kapan hari waktu COVID aja sudah mulai kerasa kan? Itu baru COVID. Masih belum datang aniaya yang besar, kesulitan yang besar, persekusi yang besar. Kalau kita tidak siap menjadi warga yang saling menjadi sahabat, habis kita. Seperti Daud kita punya Saul, seperti Daud kita punya Yonatan. Dan seperti Daud kita pun mau menghargai Yonatan dan menghargai Saul, menghargai Tuhan yang menghadirkan mereka dalam kehidupan kita. Apa saja yang Daud hargai? Ada 3 tadi. Yang pertama, penempatan. Yang kedua, peranan. Dan yang ketiga, persahabatan. Daud menghargai penempatan Saul. Daud menghargai peranan Saul atas Israel dan kehidupan pribadinya. Dan yang terakhir, tentu kita melihat Daud sangat menghargai persahabatan Yonatan terhadap dirinya. Demikian juga kita mau sekarang menghargai penempatan orang-orang mungkin yang toksik, orang yang kejam, difficult people, ya, yang abusive, mungkin jahat, menindas. Mengapa kita menghargai penempatan mereka? Karena kita menghargai Allah yang menempatkan itu. Karena kita menghargai Allah yang juga telah memerintahkan kita. Kasihi mereka, berdoa untuk mereka. Kita pun juga mau menghargai peranan orang-orang itu dalam kehidupan kita. Jangan biarkan ada Saul lewat tanpa kita tahu apa peranannya. Tidak ada raja tanpa kemenangan.
Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Kita berperang, memang kita dibentuk melalui penempatan ini. Ini peranan mereka dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita menghargai persahabatan. Jika Allah menempatkan Saul dalam kehidupan Daud, saya percaya Allah juga menempatkan Yonatan dalam kehidupan Daud. Dalam kehidupan kita juga ada Saul, tetapi Allah juga menempatkan Yonatan dalam kehidupan kita. Tidak ada teman, tidak ada sahabat, keluarga semua orang brengsek? Semoga tidak. Tetapi yang jelas di dalam gereja ini, haruslah kita menjadi Yonatan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita semua bisa mensyukuri, kita semua boleh bersyukur akan kasih setia Allah yang telah menempatkan, memberi peranan, dan menolong kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, ku mau selalu bersyukur. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagu ini mengatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Karena kita tahu Engkau Tuhan yang setia. Kesetiaan Tuhan tidak selalu diwujudkan dalam hal-hal yang kita pandang baik. Tetapi seperti dalam kehidupan Daud, kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan penempatan orang-orang yang mungkin jahat pada Daud. Pada peranan-peranan yang seakan-akan menyulitkan, menyusahkan, tetapi di baliknya ada kasih setia Tuhan untuk membentuk Daud menjadi raja yang luar biasa. Ku bersyukur pada Tuhan karena Engkau Tuhan selalu menopang. Tetapi seperti Daud kita ingat bahwa topangan Allah tidak selalu dalam bentuk supranatural, di mana hati kita kemudian terharu, di mana hati kita kemudian menyembah. Tetapi bahwa topangan Tuhan mewujud di dalam Yonatan dalam kehidupannya. Sudahkah kita menjadi Yonatan? Sudahkah kita menghargai Yonatan yang ada di dalam kehidupan kita? Ini yang akan kita renungkan selama kita akan menyanyikan pujian ini. Kita akan nyanyikan lagi dari atas. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima
cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan yang setia, yang selalu menolongku, selalu bersyukur, Bapakku yang setia. Kita dapat menangkap, saudaraku, maksud tujuan dari firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, bahwa jangan seorang pun dari kita menyia-nyiakan suatu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk mengambil suatu peran di dalam ladang Tuhan. Menggunakan kesempatan dengan sungguh-sungguh untuk berperan sebagaimana Tuhan anugerahkan itu kepada kita. Dan supaya kita memanfaatkan peran itu untuk kita mendapatkan suatu penempatan yang pasti yang Tuhan pilihkan di dalam kehidupan kita. Dan kita jangan sekali-kali melupakan bahwa di dalam penempatan, di dalam kesempatan kita berperan itu ialah Tuhan memberikan kita persahabatan satu dengan yang lain. Merupakan berkat yang tidak kita duga sebagai pemberian Allah. Bagi para suami, sadarlah bahwa Tuhan itu memberikan kepada suami itu seorang penolong, seorang istri yang tidak pernah Tuhan itu salah untuk menempatkan. Bagi seorang istri pun juga demikian. Yang membuat kita kacau balau ialah kita tidak bisa menghargai. Sebagaimana Saul itu, dia tidak bisa menghargai. Saya mikir itu bodoh banget. Seorang raja yang doyan perang, diberi oleh Tuhan seorang Daud, seorang panglima yang sangat membantu dan berjasa dalam perjuangannya. Tidak bisa menghargai. Ini lama, saudaraku, menjadi pemikiran saya. Dan kenapa orang ini, yang Saul ini, dia tidak bisa menghargai? Oleh karena dia egois. Itu yang memberikan pelajaran kepada kita. Sebagai siapapun kita, maka kita harus berhati-hati dengan perasaan-perasaan negatif, egois, yang mengakibatkan banyak penderitaan kepada Daud. Kalau kita membaca kitab Mazmur, saudaraku, sering kita itu beranggapan bahwa kitab Mazmur itu banyak puji-pujian, banyak nyanyi-nyanyian yang dikarang oleh Daud. Benar. Tetapi juga lebih banyak Daud itu sambat kepada Tuhan. Lebih banyak Daud itu menderita oleh karena tekanan. Kalau tekanan itu dari luar, saudaraku, itu tidak masalah. Bagi Daud itu sudah makanan setiap hari. Tetapi kalau tekanan itu dari dalam, nah ini loh saudaraku, yang tadi saya mendengar firman itu, saya teringat pada suatu ayat di dalam kitab Mazmur, pasal 55 ayat 12.
Daud mengatakan, kalau musuhku itu yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Dia katakan itu. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi justru orang yang memusuhi, orang yang membenci aku, orang yang dekat denganku, dia adalah temanku dan orang yang aku percaya. Bahkan kami bersama-sama bergaul dengan baik, dan kami masuk ke dalam rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bagaimana ini, saudaraku? Orang dekat, orang baik, orang yang dipercaya, orang yang sama-sama berada di rumah Tuhan. Itu yang menjadi musuh. Kita berpikir sampai ke sana, saudaraku. Tetapi Daud ini mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu ada di dalam kebimbangan. Luar biasa, saudaraku. Dan perkataan Daud yang paling terkenal di dalam Mazmur itu mengatakan, kemalangan orang benar itu banyak. Orang benar itu tidak selalu enak loh, saudaraku. Ini Raja Daud mengatakan kemalangan orang benar itu justru banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang yang bijak seperti Amsal mengatakan, besi menajamkan besi. Kita tidak hancur oleh karena kita ketemu besi, tetapi kita sama-sama diuji untuk sama-sama menjadi tajam. Inilah perlunya, saudaraku, kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih. Engkau telah membawa firman-Mu di tempat ini, Tuhan, dan mencelikkan hati kami, supaya kami boleh menikmati hidup ini yang Tuhan berikan sebagai kesempatan yang baik untuk mengambil peran, untuk mengambil penempatan yang sudah Engkau tentukan. Bahkan kami memperoleh karunia-karunia Allah, pemberian-pemberian yang baik. Kami tahu Tuhan, dan kami sudah mendengar bahwa perjalanan hidup kami di dalam Engkau sebagai orang yang benar tidak selalu mulus. Seringkali kami menghadapi perkara-perkara yang menggoyahkan kami dari pihak luar. Tetapi itu bukan apa-apa bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya dari dalam kami ini, di dalam sidang orang-orang percaya, Tuhan, berikan kami kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, serta kehendak Tuhan saling tolong menolong. Supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sedang berjuang di dunia ini, Tuhan, dan kami paham bahwa segala sesuatu yang di dunia ini ada batas waktunya. Tetapi kami juga percaya bahwa firman-Mu mengatakan semuanya akan menjadi baik pada waktunya. Inilah Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Firman yang telah menuntun perasaan dan pikiran hati kami, supaya kami tidak kecewa
menghadapi hidup di bumi ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai keluarga ini Tuhan untuk kebesaran kerajaan-Mu. Dan Engkau juga pakai sidang jemaat-Mu untuk selalu disegarkan, dibangkitkan, difokuskan akan kehendak Tuhan. Sehingga kami semua boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ada pengumuman? Ya, puji nama Tuhan, saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Ko Arnold dan keluarga yang sudah beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan ibadah kita akan berjalan seperti biasa. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu yang diadakan jam 4 sore. Untuk hari Senin ada ibadah doa pagi yang diadakan jam 5:30 pagi. Dimohon kehadirannya Bapak Ibu untuk kita bisa bersama-sama doa pagi. Kemudian untuk hari Rabu ada pendalaman Alkitab yang diadakan jam 5 sore. Untuk ibadah kaum muda akan diadakan pada hari Sabtu jam 5:30 sore. Untuk hari Minggunya sama seperti hari ini ada ibadah raya jam 8 pagi dan dilanjutkan sorenya ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan ada permohonan doa buat Bapak King dan juga Ibu Linda yang dalam keadaan sakit. Dan pengumuman yang terakhir setelah ibadah ini ada latihan paduan suara Bapak Ibu. Sekian warta gereja dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa untuk Pak King. Pak King dan Ibu Linda dalam keadaan sakit. Biar kiranya Tuhan berkemurahan untuk memberi pemulihan yang baik kepada Pak King dan Ibu Linda. Dan juga bagi semuanya yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kita doakan supaya Tuhan juga melawat mereka masing-masing di tempat di mana mereka berada. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, kita akan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami manfaatkan bukan untuk perkara-perkara yang lain, tetapi kami manfaatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepadamu, dan kami menerima berkat yang luar biasa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak King dan Ibu Linda yang sedang dalam keadaan sakit. Bahkan bagi mereka semua Tuhan yang menderita sakit penyakit. Tuhan, ampuni mereka sekiranya ada sesuatu yang perlu mereka selesaikan. Tetapi Tuhan, apapun yang terjadi, kami tetap memohonkan belas kasihan dan kemurahan-Mu. Biar Engkau ulurkan tangan kasih-Mu dan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga Tuhan berdoa bagi mereka yang tercoba, yang tertindas dalam apapun dalam hidup mereka. Biar kiranya pertolongan dari Allah akan terwujud di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih setia, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita kerajaan sorga, kehidupan yang kekal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan kita pun juga diberkati dalam hal-hal yang jasmaniah untuk kita boleh hidup layak di bumi ini
dan dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.